sekitar proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia terdiri dari: pertama, Jepang menyerah kepada sekutu; yang kedua, peristiwa Rengas Dengklok; yang ketiga, perumusan proklamasi; yang keempat, teks proklamasi; yang kelima, pernyataan proklamasi kemerdekaan; yang keenam, rapat raksasa di lapangan Ikada. Demikian materi tentang peristiwa sekitar proklamasi yang akan kita pelajari pada hari ini. Yang pertama, Jepang menyerah pada sekutu. Akibat pengeboman kota Hiroshima dan Nagasaki oleh Amerika pada tanggal 6 dan 9 Agustus 1945, Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu pada tanggal 15 Agustus 1945. Pada tanggal 6 Agustus, kota Hiroshima dibom, dan tanggal 9 Agustus disusul kota Nagasaki dibom oleh Amerika. Tanggal 15 Agustus 1945, sekutu mengumumkan bahwa Jepang sudah menyerah tanpa syarat dan perang telah berakhir. Pada peristiwa Rengas Dengklok, setelah Jepang menyerah, terjadi kekosongan kekuasaan atau dalam istilah vacuum of power. Hal tersebut memicu konflik antara golongan muda, yaitu B.M. Diah, Yusuf Kunto, Wikana, Sayuti Melik, Adam Malik, dan Khairul Saleh, dengan golongan tua Insinyur Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta, Mr. Ahmad Subarjo, Mr. Muhammad Yamin, mengenai kemerdekaan Indonesia. Kemudian golongan muda menginginkan agar proklamasi kemerdekaan segera dikumandangkan, sedangkan golongan tua menginginkan proklamasi kemerdekaan harus dirapatkan dulu dengan anggota PPKI. Nah, pada tanggal 16 Agustus pukul 4 waktu Indonesia Barat, Bung Hatta dan Bung Karno dibawa pemuda ke Rengas Dengklok. Tujuan mengamankan Soekarno dan Hatta adalah agar kedua tokoh tersebut tidak terpengaruh oleh Jepang. Yang kedua, mendesak keduanya supaya segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia terlepas dari ikatan dengan Jepang. Pada peristiwa perumusan proklamasi sebagai berikut: rombongan Soekarno-Hatta sampai di Jakarta pada pukul 23.30 waktu Jawa zaman Jepang atau pukul 23.00 waktu Indonesia Barat. Kemudian bersama rombongan lainnya menuju rumah Laksamana Maeda di Jalan Imam Bonjol nomor 1 Jakarta. Perumusan teks proklamasi sampai dengan penandatangannya baru selesai pukul 4 waktu Indonesia Barat pagi hari tanggal 17 Agustus 1945. Naskah proklamasi ditulis oleh Soekarno dan diketik oleh Sayuti Melik. Demikian contoh teks proklamasi. Yang sebelah kiri adalah ketikan yang diketik oleh Sayuti Melik. Yang sebelah kanan adalah teks proklamasi yang ditulis oleh Insinyur Soekarno. Pernyataan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Pelaksanaan pembacaan naskah proklamasi kemerdekaan dilaksanakan pada hari Jumat, tanggal 17 Agustus 1945. Proklamasi dibacakan di halaman rumah Insinyur Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur 56 Jakarta pada pagi hari pukul 10.00 waktu Indonesia Barat. Demikian foto saat Insinyur Soekarno membacakan teks proklamasi tanggal 17 Agustus 1945.
Rapat tersebut merupakan perwujudan kewibawaan pemerintah Republik Indonesia terhadap rakyat. Yang ketiga, menanamkan kepercayaan diri bahwa rakyat Indonesia mampu mengubah nasib dengan kekuatan sendiri. Rakyat mendukung pemerintahan yang baru terbentuk. Buktinya, setiap instruksi pimpinan mereka laksanakan. Demikian materi sekitar proklamasi, juga dapat dibaca pada link di bawah ini. Di sini materi peristiwa sekitar proklamasi kemerdekaan Indonesia, yakni pertama pertemuan di Dalat pada tanggal 12 Agustus 1945, 3 tokoh pergerakan nasional yaitu Dr. Rajiman Wediodiningrat, Insinyur Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta memenuhi undangan Jenderal Terauchi di Dalat, Vietnam Selatan. Jenderal Terauchi adalah Panglima Tentara Jepang di Asia Tenggara. Dalam pertemuan itu, Jenderal Terauchi mengatakan pemerintah Jepang telah memutuskan untuk memberikan kemerdekaan pada Indonesia. Keputusan itu diambil setelah Amerika Serikat menjatuhkan bom atom di Jepang. Bom atom pertama dijatuhkan di kota Hiroshima pada tanggal 6 Agustus 1945. Bom kedua dijatuhkan di kota Nagasaki tanggal 9 Agustus 1945. Kedua kota itu hancur lebur rata dengan tanah, sehingga Jepang menjadi lumpuh total. Akibatnya Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu pada tanggal 15 Agustus 1945. Menanggapi berita kekalahan Jepang, berita tentang menyerahnya Jepang pada sekutu didengar oleh para tokoh pemuda Indonesia. Mereka segera menemui Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta dan terus mendesak agar kemerdekaan Indonesia segera diproklamasikan. Akan tetapi Soekarno menolak. Kedua tokoh tersebut tidak mau bertindak secara gegabah dan tergesa-gesa. Perlu persiapan yang matang dan musyawarah dalam sidang dengan PPKI atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Republik Indonesia terlebih dahulu. Pada peristiwa Rengas Dengklok, setelah mendapat penolakan dari Insinyur Soekarno, golongan muda kemudian mengadakan pertemuan di gedung bakteriologi di Jalan Pegangsaan. Rapat yang dipimpin oleh Khairul Saleh dan dihadiri oleh beberapa tokoh pemuda seperti Sultan Syahrir, Wikana, Arman Shah, Subagio, Darwis, Adam Malik, dan Singgih. Rapat menghasilkan keputusan untuk mengajukan pada golongan tua agar segera menyatakan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Pada 15 Agustus 1945 pukul 20.00 waktu Indonesia Barat, utusan pemuda Wikana dan Darwis didampingi oleh Sodan Sosinggih menghadap Soekarno-Hatta. Mereka kembali meminta tokoh dari golongan tua tersebut untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia esok harinya, yaitu 16 Agustus 1945. Namun, mereka gagal meyakinkan Soekarno dan Hatta. Golongan muda kemudian mengadakan rapat kembali di Jalan Cikini 71. Rapat yang diadakan sekitar pukul 24 waktu Indonesia Barat. Menghasilkan keputusan, golongan muda akan membawa Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta ke Rengas Dengklok dengan tujuan agar kedua tokoh tersebut segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia tanpa pengaruh dari Jepang. Pada pukul 4 dini hari 16 Agustus 1945, kelompok pemuda seperti Soekarni, Khairul Saleh, Yusuf Kunto, dan Singgih membawa Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta ke Rengas Dengklok, Karawang. Pada hari itu juga terjadi pertempuran antara golongan muda dan golongan tua. Golongan muda diwakili oleh Wikana dan golongan tua diwakili oleh Ahmad Subarjo beserta Yusuf Kunto dari PETA. Mereka sepakat untuk membawa kembali Soekarno dan Hatta ke Jakarta untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Pukul 16.00 waktu Indonesia Barat, Ahmad Subarjo diantar oleh Yusuf Kunto pergi ke Rengas Dengklok. Ahmad Subarjo memberi jaminan kepada para pemuda bahwa proklamasi
dilaksanakan pada 17 Agustus 1945 di Jakarta selambat-lambatnya pukul 12 waktu Indonesia Barat. Kemudian rombongan pun kembali ke Jakarta sekitar pukul 21 dengan menggunakan 3 buah mobil. Demikian gambar tokoh-tokoh yang berperan dalam peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia. Detik-detik proklamasi. Sekitar pukul 23 waktu Indonesia Barat, rombongan Soekarno-Hatta sampai di Jakarta dan langsung menuju rumah Laksamana Maida di Jalan Imam Bonjol nomor 1. Rumah Laksamana Tadasi Maida dipilih sebagai tempat perundingan karena aman dari gangguan Jepang. Laksamana Maida adalah orang Jepang yang sangat peduli pada kemerdekaan Indonesia. Pada pukul 2 dini hari, Soekarno-Hatta memimpin rapat untuk merumuskan teks proklamasi. Rapat ini dilakukan di ruang makan rumah Laksamana Tadasi Maida yang dihadiri Soekarno, Hatta, Ahmad Subarjo, dan golongan muda yang dihadiri PM Dia, Soekarni, dan Sutiro. Setelah teks proklamasi selesai dirumuskan, teks tersebut langsung diketik oleh Sayuti Melik. Kemudian Muhammad Hatta menyarankan agar proklamasi ditandatangani oleh seluruh peserta yang hadir. Namun tidak disepakati oleh seluruh peserta. Atas usul Soekarni, naskah tersebut ditandatangani oleh Soekarno dan Hatta atas nama bangsa Indonesia. Para peserta menyepakati agar proklamasi kemerdekaan Indonesia segera dilaksanakan esok harinya. Keesokan harinya pada tanggal 17 Agustus 1945 pagi, banyak orang berkumpul di kediaman Soekarno. Mereka adalah rakyat dan para pemuda. Sekitar pukul 10, Insinyur Soekarno didampingi Dr. Andes Muhammad Hatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Berikut perkataan Soekarno pada pembacaan proklamasi kemerdekaan. Saudara-saudara sekalian, saya telah meminta saudara hadir di sini untuk menyaksikan suatu peristiwa maha penting dalam sejarah kita. Berpuluh-puluh tahun kita, bangsa Indonesia telah berjuang untuk kemerdekaan tanah air kita. Bahkan telah beratus-ratus tahun. Gelombangnya aksi kita untuk mencapai kemerdekaan kita itu ada naiknya, ada turunnya. Tetapi jiwa kita tetap menuju ke arah cita-cita. Juga di dalam zaman Jepang, usaha kita untuk mencapai kemerdekaan nasional tidak terhenti. Di dalam zaman Jepang ini, tampaknya saja kita menyandarkan diri kepada mereka. Tetapi pada hakikatnya, tetap kita menyusun tenaga kita sendiri, tetap kita percaya pada kekuatan sendiri. Hanya bangsa yang berani mengambil nasib dalam tangan sendiri akan dapat berdiri dengan kekuatannya. Maka kami tadi malam telah mengadakan musyawarah dengan pemuka-pemuka rakyat Indonesia dari seluruh Indonesia. Permusyawaratan itu seia sekata berpendapat bahwa sekaranglah datang saatnya untuk menyatakan kemerdekaan kita. Saudara-saudara, dengan ini kami menyatakan kebulatan tekad itu. Berikut video rekaman pembacaan teks proklamasi kemerdekaan oleh Insinyur Soekarno.